I was wondering if we could have some people over tonight. Of course, the knife that my dad used to slit his wrist. I killed him, and now his blood is on your hands. Mom! Film dimulai dengan seorang pria bernama Mark yang berjalan di pagi buta menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Tiba-tiba seorang pria tak dikenal muncul di hadapannya. Saat Mark bertanya siapa dirinya, pria itu langsung menyerang dan membunuhnya. Mark meninggalkan seorang istri bernama Sharon dan seorang putra bernama Anthony. Bertahun-tahun kemudian, Sharon masih sering mengenang suaminya yang telah meninggal. Suatu pagi ia membangunkan Anthony untuk berangkat ke kampus sebelum bersiap pergi bekerja. Saat keluar rumah, sahabat lamanya, Barnes, sudah menunggunya. Barnes adalah seorang polisi yang menangani kasus pembunuhan Mark. Meski saling menyukai, keduanya tidak pernah mengungkapkan perasaan mereka. Di kampus, Anthony menemukan lokernya dipenuhi sampah dan potongan foto yang disobek. Seorang mahasiswa bernama Brett datang dan mulai mengejeknya. Ketika situasi memanas, seorang mahasiswa baru bernama Dylan muncul dan menghentikan konflik tersebut. Setelah Brett pergi, Dylan menemukan foto Sharon yang tertinggal di dekat loker Anthony. Sejak melihat foto itu, ia langsung tertarik pada Sharon. Sementara Sharon menjalani pekerjaannya, ia terus menerima pesan-pesan misterius yang membuatnya gelisah. Di kampus, Dylan mendekati Anthony dengan bantuan seorang mahasiswi bernama Megan. Anthony yang canggung saat berbicara dengan perempuan memilih segera pergi ke kelas. Namun Dylan sengaja berusaha berteman dengannya karena ingin lebih dekat dengan Sharon. Pada pertandingan kampus hari itu, Brett kembali menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Anthony. Ketika rasa iri membuatnya kembali menyerang, pelatih datang dan menghentikan keributan. Setelah pertandingan selesai, Dylan dan Anthony berbincang di ruang ganti. Dylan menceritakan bahwa ibunya telah meninggal dan ayahnya mengalami gangguan mental. Anthony pun merasa mereka memiliki nasib yang mirip. Obrolan itu membuat persahabatan mereka berkembang dengan cepat. Saat Sharon pulang kerja dalam keadaan lelah, ia panik karena tidak menemukan Anthony di rumah. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti di depan rumah dan Anthony turun bersama Dylan. Anthony memperkenalkan sahabat barunya itu kepada ibunya. Sharon mengundang Dylan masuk, sementara Dylan terus memperhatikan Sharon yang membuatnya semakin terpesona. Malam harinya, Anthony mengadakan pesta kecil bersama teman-temannya. Sharon menyiapkan makanan sambil sesekali memperhatikan para tamu. Ketika pandangannya bertemu dengan Dylan, muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Di tengah pesta, Dylan tanpa sengaja masuk ke kamar Sharon saat mencari kamar mandi. Ia melihat foto keluarga yang menampilkan Mark. Sharon yang masuk ke kamar terkejut melihatnya, tetapi Dylan menjelaskan bahwa ia hanya tersesat. Setelah mengucapkan terima kasih karena Dylan selalu membantu Anthony, keduanya saling menatap dalam keheningan sebelum Dylan pergi meninggalkan ruangan. Setelah pesta berakhir, Sharon akhirnya jujur kepada Anthony tentang kondisi keuangan mereka yang semakin memburuk. Karena membutuhkan uang, mereka harus menjual rumah lama yang penuh kenangan bersama Mark. Anthony kemudian menyebut bahwa Dylan mungkin tertarik karena pamannya sedang mencari rumah. Keesokan harinya Anthony menyampaikan hal itu kepada Dylan dan memberikan alamat rumah tersebut. Dylan lalu datang untuk melihat rumah bersama Eddie. Sharon menyambut mereka dengan ramah. Ketika Dylan bertanya alasan rumah itu dijual, Sharon menjelaskan kesulitan keuangan yang sedang mereka hadapi. Percakapan mereka menjadi semakin akrab. Saat Sharon menanyakan kedua orang tuanya, Dylan mengaku bahwa mereka sudah meninggal. Sharon merasa iba mendengarnya. Selama berkeliling rumah, Sharon menceritakan bagaimana Mark membangun tempat itu dengan tangannya sendiri, sementara Dylan mendengarkan dengan penuh perhatian. Di kampus, Brett kembali kalah dari Anthony dalam pertandingan karena Anthony kini banyak belajar dari Dylan. Kesal dan frustrasi, Brett berniat merusak barang-barang Anthony di ruang ganti. Namun Dylan telah mengunci loker tersebut. Saat Brett mencoba bertindak, Dylan langsung menghentikannya dan memberi peringatan tegas agar menjauhi Anthony. Menyadari pengaruh Dylan di kampus, Brett akhirnya mundur. Keesokan paginya,
Sharon berjalan ke dapur sambil mengenakan gaun tidur dan terkejut melihat Dylan sudah berada di sana. Merasa canggung, ia segera merapikan pakaiannya. Dylan meminta maaf karena membuatnya tidak nyaman, tetapi Sharon mengatakan bahwa itu bukan masalah. Dylan kemudian menjelaskan bahwa ia datang untuk menjemput Anthony. Sharon tersenyum. Tepat saat itu, Anthony keluar dan mereka pergi bersama. Namun masalah Sharon belum berakhir. Tekanan dalam hidupnya terus meningkat. Ia mulai menerima surat misterius dan pesan ancaman yang mengungkap rahasia masa lalunya. Pesan seperti itu sebenarnya pernah ia terima sebelumnya. Sharon merasa takut, tetapi memilih diam. Asistennya, Katie, menyarankan agar ia berbicara dengan Detektif Barnes. Tetapi Sharon tidak ingin melibatkan siapapun. Di sekolah, Dylan terus mendorong Anthony agar lebih berani mendekati Megan. Karena Anthony terlalu pemalu, Dylan mengambil inisiatif dan mengatur pertemuan mereka. Saat Anthony memberitahu ibunya bahwa ia akan berkencan dengan Megan, Sharon langsung merasa senang. Malam itu, Dylan mengantar Megan ke rumah Anthony. Ia meminjamkan mobilnya kepada Anthony dan memilih tinggal bersama Sharon. Dalam suasana tenang, keduanya mulai saling membuka isi hati. Sharon mengungkap kekecewaan yang selama ini ia pendam. Meski pernikahannya dengan Mark terlihat bahagia, hubungan yang ia impikan tidak pernah benar-benar terwujud. Percakapan itu membuat mereka semakin dekat. Sementara Anthony dan Megan menikmati malam yang menyenangkan, Sharon dan Dylan larut dalam perasaan yang selama ini terpendam. Meski Sharon sempat mencoba menjaga jarak, hubungan mereka akhirnya melampaui batas dan mengubah segalanya. Saat Anthony pulang, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah terasa terlalu sunyi dan Dylan tampak tidak seperti biasanya. Namun kehidupan terus berjalan seperti normal. Di sekolah, Brett memperingatkan Megan agar tidak mempercayai Dylan. Ia bahkan mengaku mengetahui rahasia Dylan. Beberapa hari kemudian, Dylan sengaja melukai tangannya sendiri lalu menuduh Brett sebagai pelaku. Anthony mempercayainya dan memberikan kesaksian yang mendukung cerita tersebut. Kasus itu menarik perhatian Detektif Barnes. Semua bukti tampak mengarah kepada Brett hingga ia diskors dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Ketika Sharon datang, ia menanyakan kebenaran kepada Anthony dan menerima jawaban yang memperkuat tuduhan tersebut. Tidak lama setelah itu, Anthony menuduh ibunya memiliki hubungan dengan Detektif Barnes. Sharon marah dan membantahnya. Malam yang sama, Dylan mengajak Sharon bertemu di sebuah rumah tua. Meski ragu, Sharon tetap datang. Tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam merekam semua yang terjadi. Keesokan harinya, Anthony mencari ibunya untuk meminta maaf, tetapi Sharon tidak ada di rumah. Sementara itu, seorang teman hampir menemukan bukti keberadaan Dylan di kamar, tetapi Sharon berhasil menutupi semuanya. Hari berikutnya, Megan menunjukkan sebuah video kepada Anthony. Video itu memperlihatkan Sharon dan Dylan dalam situasi yang sangat mengejutkan. Anthony hancur. Megan juga mengungkap bahwa Dylan sengaja memanipulasi keadaan agar semua peristiwa itu terjadi. Tak lama kemudian, video tersebut tersebar luas di internet dan membuat Sharon semakin terpuruk. Di tengah rasa malu dan trauma, ia kembali menerima pesan dari Dylan yang memintanya datang ke rumah tua. Sebelum pergi, Sharon menghubungi Detektif Barnes dan menjelaskan bahwa Dylan berada di balik semua kejadian. Saat mereka bertemu, Dylan akhirnya mengungkap identitas aslinya. Ia adalah putra seorang pria yang pernah memiliki hubungan dengan Sharon di masa lalu. Ia juga mengaku sebagai pembunuh Mark. Dylan kemudian mengancam akan membunuh Anthony yang telah ia sandera jika Sharon tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Sharon menolak. Dalam kesempatan yang muncul, ia berhasil melukai Dylan dengan pisaunya sendiri lalu melarikan diri. Tak lama kemudian, Detektif Barnes datang. Dari Dylan, mereka mengetahui bahwa Anthony dan Megan disembunyikan di dekat rumah lama milik Mark. Sharon dan Barnes segera menuju lokasi tersebut. Saat melakukan pencarian di hutan, Dylan tiba-tiba muncul, menjatuhkan Barnes, dan merebut pistolnya. Ia lalu menghadang Sharon sambil menodongkan senjata. Di saat yang sama,
Anthony berhasil membebaskan diri dan berlari untuk menyelamatkan ibunya. Dylan mencoba meyakinkannya bahwa Sharon adalah penyebab kematian ayahnya, tetapi Anthony tidak percaya. Ketika Dylan hendak menembak, Megan datang dari belakang dan mencoba menghentikannya. Anthony juga ikut menyerang. Pertarungan terakhir pun terjadi. Dalam konfrontasi itu, Sharon akhirnya berhasil menghentikan Dylan dan membunuhnya. Di akhir cerita, Sharon terlihat menjalin hubungan dengan detektif Barnes. Kehidupan mereka mulai kembali normal, dan cerita pun berakhir di sini.